Ada 3 pilar di dalam dunia pelayanan. Yang pertama adalah people. Bicara tentang orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya menjadi representasi atau wakil dari perusahaan yang berada di garda terdepan untuk berinteraksi langsung dengan customer atau pelanggan. Yang kedua, yang disebut dengan proses atau prosedur. Dalam hal ini bicara tentang kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan segala macam yang berkaitan bagaimana cara customer atau pelanggan kita untuk bisa menikmati layanan yang kita tawarkan. Dan yang berikutnya, itu yang disebut dengan physical evidence. Nah, dalam hal ini tentunya berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya tampak, ya, baik itu barang ataupun fitur-fitur yang memang dapat diindra, ya, bisa dilihat, bisa disentuh. Yang ini juga memiliki kontribusi di dalam bidang pelayanan. Bicara mengenai pelayanan yang baik, tentu ini juga bermula dari bagaimana orang-orang yang baik, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mumpuni, yang memang terlibat di dalam proses pelayanan dengan customer atau pelanggan. Untuk menjadi seorang yang masuk ke dalam kategori excellent atau baik di dalam memberikan pelayanan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ini merupakan fondasi. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah adaptif. Sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan terus bergulir, perubahan-perubahan juga terjadi, bahkan kalau kita bicara mengenai industri, dari mulai 1.0 sampai dengan saat ini kita berada di era 5.0. Yang tentunya perubahan-perubahan ini sedikit banyak berkontribusi dalam bagaimana cara kita berinteraksi dengan customer kita, karena tentunya customer kita memiliki kemauan dan keinginan yang beragam di setiap era atau tahunnya. Selain itu, bicara mengenai adaptif, sebagaimana kita tahu bahwa mereka yang berada di garda terdepan adalah wakil dari perusahaan yang orang-orang tahunya bahwa dia adalah yang bisa membantu menjelaskan dan memahami apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan si customer. Maka dalam konteks adaptif, seorang service people atau siapapun mereka yang berkarir di bidang pelayanan dituntut juga untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup baik, bukan hanya kepada perubahan, tapi juga adaptif dalam berinteraksi dengan customer atau pelanggan yang beragam. Terlebih, sekarang juga seringkali terdengar atau muncul isu yang namanya generation gap, ya, beda generasi. Ya. Kita masih berinteraksi dengan generasi baby boomers, kemudian Gen X, Gen Y, kemudian ada Gen Z, dan juga bahkan Gen Alpha untuk tahun ini. Yang masing-masing punya karakter, punya perilaku yang berbeda-beda dan juga beragam karena memang melewati siklus hidup yang cukup bervariasi. Belum lagi kalau kita bicara mengenai adaptif ini dikaitkan dengan latar belakang ekonomi, kemudian perbedaan dari bidang pekerjaan atau profesi, kemudian juga dari demografi yang tentunya sedikit banyak juga memiliki andil tentang perlunya kita memiliki unsur fleksibilitas dalam berinteraksi dengan customer atau pelanggan kita. Itu yang pertama, yaitu adaptif. Yang berikutnya adalah seorang service people hendaklah menjadi pihak atau bagian dari organisasi yang solutif. Yang artinya, sebagaimana kita tahu bahwa customer atau pelanggan itu ketika ingin dilayani, ketika ingin mendapatkan sebuah servis atau pelayanan, tidak jarang dari mereka yang berangkat dari yang namanya permasalahan. Ya. Sehingga kalau kita mengkorelasikan antara pelayanan dengan pelanggan, itu ada satu kata yang seringkali menjadi tantangan bagi mereka yang bergerak di bidang pelayanan, yaitu komplain atau keluhan. Di mana
komplain atau keluhan ini sendiri memang bukanlah menyerang pribadi atau personal mereka yang menjadi service people atau frontliners, tapi lebih kepada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan oleh si customer atau pelanggan dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, dalam alur proses untuk menangani keluhan pelanggan, tentunya memang tidak semua permasalahan dapat dieksekusi atau ditangani secara langsung oleh mereka yang berada di bidang pelayanan. Namun, dalam hal ini yang dimaksud dengan solutif adalah ketika ada sebuah keluhan, ketika ada sebuah pertanyaan, si service people ini mampu mengarahkan, mampu memberikan jawaban, mampu menghadirkan sebuah ketenangan atau rasa aman karena mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan, menunggunya berapa lama, dan bagaimana prosedurnya itu disampaikan oleh si service people tadi. Dan yang berikutnya, selain perlu adaptif, kemudian perlu menjadi orang yang solutif, tentu perlu menjadi orang yang informatif. Nah, kembali ke pernyataan saya di awal bahwa seorang service people sebagai seorang frontliners, sebagai orang-orang di garda terdepan, itu mereka dipandang oleh customer umumnya adalah, oh, kamu atau Anda itu merupakan wakil perusahaan. Sehingga apabila ada sebuah pertanyaan, entah itu produk, layanan, atau apapun yang berkaitan dengan perusahaan di mana kita semua berkarya, itu hendaknya kita mampu menghadirkan atau menyajikan sebuah hal yang sifatnya informasi. Nah, dan yang terakhir, seorang service people atau mereka yang bergerak di bidang pelayanan perlu terus untuk mengasah yang namanya kompetensi atau menjadi orang yang kompeten. Kompeten terkait pengetahuan dan wawasan industri di mana dia bekerja. Kompeten tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan yang bervariasi. Kompeten bagaimana menenangkan hati pelanggan ketika menghadapi yang namanya keluhan. Kompeten dalam memberikan rasa aman dan ketenangan, sehingga muncul yang namanya trust atau percaya dari customer kepada organisasi di mana kita semua berkarya. Nah, maka kalau boleh kita rangkum, apa sih hal yang menjadi fundamental atau yang krusial maupun mendasar untuk bisa menjadi seorang service people yang excellent? Kita rangkum menjadi ASIK, yaitu adaptif, solutif, informatif, dan juga kompeten. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.